sampai di penghujung tahun 2021 ya, di bulan Desember. Gimana kabarnya kalian semua? Bisa dibilang kalau tahun ini tuh one hell of a year gitu ya. Kita udah masih menghadapi pandemi dan bahkan menghadapi gelombang kedua di bulan Juli Agustus, dan pastinya kita punya cerita masing-masing, punya struggle masing-masing, dan dibalik itu semua dengan banyak hal yang terjadi, kita tetap harus kerja, kita tetap harus sekolah dengan situasi yang ya bisa dibilang nggak ideal gitulah. Dan juga sepanjang tahun ini kalau aku pribadi juga ngerasa produktivitas kita itu seperti ditantang gitu loh ya. Jadi dengan misalnya nih kalau aku ya ada yang WFH penuh, kemudian ada yang balik lagi harus full office, terus kadang setengah-setengah, dan pastinya semua perubahan yang cepat ini bikin kita jadi apa ya, harus beradaptasi terus gitu, dan pastinya banyak dari kita yang stres. Nah tapi mungkin kalau sekarang kita udah agak bisa bernafas lega, dan aku mau share nih beberapa hal yang bisa membantu kita untuk tetap produktif, karena gimana pun life must go on gitu ya, jadi kita harus tetap semangat. Dan ada beberapa hal ini yang aku perhatikan bisa membantu kita untuk tetap produktif dalam hal apapun yang kita kerjakan ya, misalnya di sekolah atau misalnya buat kalian yang udah kerja. Ada beberapa hal ya ini ya, ada 3 hal yang bakal aku share. Yang pertama adalah jangan tidur terlalu larut. Kita semua tahu lah akibatnya kalau misalnya tidur terlalu malam ya kan, pasti paginya nggak fresh gitu kan, nggak siap menyambut hari gitu. Dan terlebih lagi ketika kita masih menghadapi pandemi corona ini kan, kita harus mengutamakan banget nih menjaga kesehatan. Jadi memang waktu tidur tuh harus benar-benar diperhatikan gitu, walaupun memang sih aku akuin susah banget untuk dapat kira-kira 7-8 jam ya katanya ya, yang baik untuk kita tidur malamnya gitu. Cuma kan tuh susah banget, ditambah lagi kalau misalnya ada situasi yang sulit kayak gini, terus mungkin kita di tengah pandemi ini masih terus gelisah, terus kayak khawatir, pasti ya semua orang pasti di satu poin tuh menghadapi susah tidur gitu. Tapi kita tetap gimana caranya harus memperhatikan supaya badan kita itu perlu istirahat yang benar-benar cukup gitu, karena kalau misalnya nggak cukup pasti imbasnya ke besoknya kurang konsen gitu kan, terus misalnya badan kerasa lemes, akhirnya berlarut-larut terus, dan akhirnya mengurangi produktivitas kita gitu kan. Kalau misalnya kita mulai nggak fokus, nggak nggak konsentrasi, itu pastinya susah banget untuk mulai kerja, mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi please teman-teman, dan ini juga pastinya saran untuk aku sendiri, untuk memperhatikan waktu tidur, jangan sampai tidur subuh-subuh lah. Kalau misalnya apalagi untuk kita yang kerja, yang harus misalnya ada meeting atau ke kantor jam pagi-pagi 7-8, udah deh jangan macem-macem ya, umur tuh dia sudah tidak muda, jadi kita harus menjaga supaya bisa tidur cukup. Nah yang kedua, ini juga pernah aku lakukan dan ada manfaatnya juga sih, yaitu step away from our gadget gitu. Jadi ambil jarak sedikit lah dari HP. Memang sih pastinya susah ya, apalagi kalau misalnya pas masa-masa dulu kita WFH full terus di rumah, terus apalagi hiburan kita selain buka HP kan, sosmed, kalau nggak dari Twitter balik lagi ke Instagram atau TikTok atau YouTube, pokoknya muter-muter aja di situ. Tapi masalahnya adalah selain hiburan kita di HP, itu ada juga kerjaan, alias dari WA, dari email gitu kan. Dan kadang-kadang kita merasa overwhelmed ya, kayak aduh buka HP udah ada WA, buka ini udah ada macam-macam gitu. Jadi emang kerjaan dan hiburan tuh jadi satu di gadget kita, jadi bikin kita jadi susah fokus gitu kan, ke distract gitu. Misalnya mau buka email malah buka Instagram, akhirnya malah emailnya nggak kebuka gitu kan. Atau misalnya mau buka WhatsApp nih, misalnya WA dari teman sekerja atau misalnya dari bos gitu kan, itu udah buka nih, ini sering ya terjadi, udah buka kayak dibalas dalam hati padahal belum diketik tuh, udah buka yang lainnya. Nah kan sering kayak gitu, itu kan bener-bener distraction banget. Dan coba bikin time gitu ya, misalnya di atas jam 8 atau di atas jam 9 udah nggak pegang HP lagi gitu. Pokoknya entah melakukan hal yang lain yang kita suka, tapi selain scrolling nggak jelas gitu, karena emang sering terjadi seperti itu ya. Misalnya kita lagi gelisah nggak bisa tidur, akhirnya ya padahal sebenarnya buka HP itu nggak ada yang nggak ada yang tuju gitu, tapi bisa aja kita cuma buka ya udah Twitter scroll, Instagram scroll kayak gitu kan.
dan malah bikin capek. Jadi mungkin ya untuk waktunya atau frekuensinya bisa disesuaikan sih. Dulu aku pernah yang agak enak tuh ya malam ya, jadi malam itu bener-bener ya udah HP ditaruh lah kayak gitu, terus paginya sebisa mungkin bukanya jangan HP dulu gitu, jadi setel alarmnya di tempat lain gitulah ya, jadi supaya nggak buka HP gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu hal yang membantu kita untuk apa ya, kayak bisa dibilang detox, bisa dibilang mereset kembali supaya kita nggak terlalu ke distract, supaya kita bisa tetap produktif gitu. Terus yang ketiga adalah break ya, dan ini break tidak hanya soal dari gadget tapi break dari ya apapun itu. Jadi misalnya kita yang harus kerja walaupun WFH, dulu ya pas zaman-zaman WFH itu kelihatannya mungkin enak ya, full WFH di rumah bisa sambil ngapa-ngapain gitu, tapi itu justru punya tingkat kesetresan tersendiri gitu, karena kadang kalau WFH malah meetingnya tumpuk-tumpuk gitu kan, misalnya kayak nggak ada waktu istirahat atau apapun itu. Dan anak-anak sekolah juga nggak sedikit yang bilang justru stressful gitu kan, di rumah tuh tugasnya malah numpuk gitu kalau misalnya online. Nah, kita tetap gimana caranya harus mencari celah supaya kita tuh bisa break gitu. Break kita kan macam-macam nih, setiap orang pasti beda-beda. Ada yang mungkin tidur dengan cukup atau nap ya, itu bisa jadi break yang mengembalikan lagi gitu kesadaran. Ada juga break yang mungkin hobi dan yang lain-lain yang pasti itu butuh kayak gitu. Misalnya weekend kayak gitu ya udah manfaatkan bener-bener gitu weekend kan. Jadi kalau weekend ya kalau bisa udah tutup deh semua hal yang berhubungan dengan kerjaan atau tugas, atau misalnya semua tugas dan kerjaan diselesaikan sebelum weekend supaya weekend bisa bener-bener full untuk time untuk kita sendiri atau untuk keluarga atau untuk teman kayak gitu. Dan mungkin di hari Seninnya bisa feel fresh lagi. Dan mungkin karena juga hasil culture ini ya, jadi kayak kita tuh merasa juga kayak harus kerja terus kayak gitu, pokoknya work gitu deh, pokoknya jangan play gitu kan. Ya mungkin at some point itu memang harus ya bekerja keras, tapi break itu nggak kalah pentingnya. Kayak tubuh kita tadi yang kita bahas ya soal tidur, pikiran kita pun butuh juga gitu istirahat. Kalau enggak nanti bisa burn out ya kan. Banyak lah pokoknya orang yang burn out, apalagi di masa pandemi ini yang kita harus tetap bekerja di situasi yang sulit gitu. Nah, itu 3 hal ya yang mungkin bisa kita lakukan supaya kita bisa tetap produktif, supaya meningkatkan produktivitas di masa-masa sekarang. Oke, itu yang bisa aku share. Thank you dan sampai jumpa di episode lain. Thank you.